Bagaimana Cargill memastikan konsistensi performa pakan? Jadi, di dalam internal proses kami ada monitoring pakan. Ini saya tunjukkan dari internal dulu, internal quality control sebelum pakan dirilis ke pasar. Ada beberapa monitoring diawali dari bahan baku. Di sini saya sebutkan ada beberapa inspeksi bahan baku yang pasti dilakukan oleh tim quality control kami, tim QA kami terkait beberapa aspek seperti kandungan nutrisi bahan baku, apakah sesuai dengan spek penerimaan kami, kemudian ada kualitas biji, ini contohnya misal jagung, itu berapa banyak biji yang utuh, yang pecah, terus kemudian campuran janggelnya itu juga dihitung dari tim kami. Jadi karena kalau ada janggul yang terlalu banyak atau yang misalnya janggulnya terlalu banyak, itu efeknya pasti kan dari total nutrisi terutama energinya kan pasti tidak akan sama dengan bijinya. Kemudian kalau pecah itu biasanya lebih ke faktor keawetan karena biasanya kalau sudah pecah itu akan sangat cepat sekali menyerap air dan juga akhirnya bisa menyebabkan jamurnya tumbuh lebih cepat. Kemudian juga ada beberapa pengecekan kontaminan, ada kontaminan atau pencemaran di bahan baku. Masing-masing bahan baku ada parameternya seperti limestone atau tepung batu, itu pun juga ada kontaminannya, terus dedak, jagung, SBM dan yang lain itu kami cek satu persatu apakah ada kontaminan atau pencemaran yang ada. Kalau memang ada dengan jumlah yang sangat besar, biasanya juga kita reject. Jadi semua ada spek penerimaannya gitu, batas penerimaannya. Analisa toksin juga pasti kita lakukan. Contohnya tepung bungkil kedelai, misal bungkil kedelai itu ada analisa mikotoksinnya, begitu juga jagung dan bahan-bahan baku yang lain. Kemudian untuk bahan baku pun selama proses penyimpanan itu juga ada monitoring secara berkala untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas selama proses penyimpanan. Kalaupun ada penurunan kualitas, spek yang terakhir yang muncul itu biasanya akan dikirim langsung ke sistem sehingga formulator kami bisa memformulasikan pakan sesuai dengan kandungan nutrisi yang aktual. Misal contohnya BKK atau bungkil kedelai misal disimpan lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, mungkin ada beberapa faktor seperti kadar airnya turun dan yang lain. Nah itu sebelum bahan baku itu digunakan, itu akan dicek lagi dan hasil pengecekan itulah yang akan dipakai dalam memformulasi pakan. Ini beberapa istilahnya pengecekan kualitas untuk bahan baku. Kemudian di saat proses produksi ada juga proses istilahnya quality control selama produksi. Kita menyebutnya quality assurance. Untuk proses biasanya kita memastikan bahwa pakan-pakan yang kita campur itu memiliki homogenitas yang sesuai, yang seragam. Kita punya standar deviasinya dan itu memang harus dicapai dan ada monitoring secara berkala terkait mixer homogenitas atau mixer efisiensi. Kemudian keseragaman ukuran bahan baku yang digiling karena akan memang seperti jagung, terus kemudian bahan-bahan baku yang kasar itu kita tetap lakukan masukkan ke jalur grinding. Nah di jalur grinding itu hasil gilingannya berapa itu juga diukur. Jadi kalau untuk masuk pelet itu biasanya ada fine score-nya sekian persen, itu semua diukur sebelum bahan hasil gilingan itu dipakai dalam proses pembuatan pakan. Terus kemudian ada pasti kalau akurasi penimbangan, terus akurasi penyemprotan minyak dan akurasi penyemprotan enzim itu juga dilakukan berkala dengan dibantu digital dengan digital mesin sehingga ini terekod dengan sangat precise. Terus kemudian juga ada suhu
dan durasi proses pelleting. Ini banyak sekali parameternya, sebenarnya cuman ini saya highlight 2, ini khusus untuk pakan-pakan yang di pellet. Contohnya kalau di pakan layer ada pakan starter ya, layer starter, unichick, QMax starter, dan QMax grower. Ini selama proses, kemudian juga monitoring terkait kualitas pakan yang sudah jadi. Jadi dari line terakhir produksi masih ada lagi proses pengecekan. Biasanya tim QA kami ada yang bekerja di ujung tengah dan juga di belakang, maksudnya di ujung lagi, ujung depan dan ujung belakang itu untuk mengambil sampel-sampel feed yang sudah jadi. Biasanya mereka bareng dengan tim plan, jadi satu di sana. Mereka akan selama proses produksi itu akan ada pengambilan beberapa sampel pakan, istilahnya after mixing itu setelah di mix, kemudian saat di baking, dan juga saat di warehouse atau ditumpukan di gudang, itu ada pengecekannya sendiri-sendiri. Hanya ini untuk memastikan bahwa kualitas feed yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang tadi di atas kita ingin terapkan. Pengecekan fisik, warna, aroma, struktur, dan ada tidaknya cemaran itu juga dilakukan. Jadi tim QA di sini sangat berperan untuk memastikan bahan-bahan atau pencemaran tadi memang benar-benar bersih, tidak ada di dalam pakan yang akan kita kirim. Untuk pakan-pakan crumble, pellet itu biasanya juga ada pengecekan PDI. PDI itu adalah seberapa angka, itu bentuknya angka, jadi seberapa cepat dia akan remuk dengan goncangan. Itu ada mesinnya. Juga pengecekan kekerasan pellet, karena kekerasan pellet itu kan ada hubungannya dengan lamanya dia tinggal di saluran pencernaan. Pasti hubungannya dengan feed intake juga kalau terlalu keras gitu. Itu kemudian sampel-sampel yang tadi diambil itu pun akan disimpan, jadi tidak selesai dikirim terus nggak ada, tapi kita simpan sampai 3-6 bulan. Ini dimonitor ketat oleh tim kami. Jadi selama durasi 6 bulan itu biasanya kalau ada apa-apa, entah itu faktor humidity di saat penyimpanan dan yang lain, itu bisa terkontrol atau bisa kita double check dengan retain sampel yang ada di dalam lab kami. Kemudian tidak memungkiri bahwa kualitas pengemasan itu juga termasuk satu package dalam produk kami. Jadi kualitas pengemasan pun jahitan, kekuatan jahitan, terus kerapian, dan juga kualitas karung ini juga jadi salah satu item pengecekan quality control kami. Ini semua dijalankan dan kami menerapkan sistem yang berlaku di HACCP. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua yang kita produksi ini aman dari feed sampai food. Gambarannya sedikit terkait proses di dalam internal kami.
Itu tadi sedikit gambaran dari internal proses di dalam kami. Semoga bisa memberikan gambaran juga dan Bapak Ibu juga semakin kenal dengan apa-apa yang kita lakukan juga di dalam pabrik itu. Lanjut, untuk proses monitoring performance, tadi kalau di internal kita sudah sempat bahas sedikit, kita lanjut dengan proses monitoring performance pakan di lapangan atau di farm. Nah, ini karena istilahnya produk yang kita monitor adalah sudah berada di lapangan, sudah didistribusikan ke customer seluruh Indonesia, maka kami men-setup beberapa sistem, yaitu ada beberapa step. Pertama adalah setup farm monitoring. Jadi seluruh tim penjual kami, tim sales dan juga tim technical service kami itu masing-masing satu orang itu memiliki beberapa farm monitoring namanya. Mereka men-setup farm monitoring di mana dalam farm monitoring ini tim Karkil memantau dengan seksama perkembangan performance dan juga melakukan pendampingan dan sharing terkait teknis manajemen pemeliharaan dan juga beberapa aspek kesehatan hewan. Di sini monitoring ini berjalan terus dari awal sampai akhir dan kedekatan ini yang nantinya akan membangun bersama-sama antara tim Karkil dan juga customer untuk bisa maju, bisa lebih berkembang dan juga memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, dari data dari farm monitoring ini ada beberapa data parameter, biasanya adalah data recording, itu yang akan selalu diinput oleh tim kami, tim tadi, diinput dalam satu sheet yang sudah kami siapkan dan data performance itu dimasukkan ke dalam sistem, disubmit ke dalam sistem, dan di sini saya yang akan mengolah seluruh data yang berasal dari seluruh tim kami di Indonesia. Kita compile, kita analisa satu persatu per lokasi, per farm, dan juga per feed ini akan kita analisa. Kemudian kita juga ada diskusi terkait teknis dengan tim technical service kami. Jadi untuk memastikan bahwa data-data mungkin kan tidak semua data itu cantik atau tidak semua data itu normal. Ada beberapa case, misal ada faktor penyakit atau cuaca ekstrim atau mungkin ada kendala sesuatu yang menyebabkan performance itu kelihatan ada yang naik, ada yang turun, ada yang kurang stabil. Nah, di sini kita diskusikan biasanya dengan tim technical service untuk memastikan bahwa ini benar karena feed atau mungkin ada faktor lain. Kalau karena feed, kira-kira investigasinya seperti apa? Ini akan kita support bagaimana agar ini bisa kembali lagi seperti apa yang kita targetkan. Nah, diskusi ini sangat sangat baik dan sangat membangun karena yang pasti kita pengen apa yang terjadi di lapangan ini bisa kita kendalikan dengan lebih stabil untuk performance-nya dan juga jika ada kendala kita pengen bantu secepat mungkin agar bisa kembali menjadi lebih stabil lagi. Itu targetnya. Nah, setelah pembahasan tadi kita juga biasanya kita setnya di awal bulan kita ada namanya DNC Conference Call Meeting. Sekarang banyak COVID, jadi kita juga conference call. Jadi kita undang seluruh tim sales kami. Kemudian baik itu sales leader ataupun tim sales yang langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu semua dan juga tim technical service. Kita kembali lagi untuk membahas summary atau ringkasan dari performance masing-masing feed yang sudah disubmit dari data farm monitoring. Nah, ini yang kita akhirnya sampaikan summary-nya. Jika ada tambahan masukan atau kurang atau mungkin ada info lebih detail lagi, kita bertukar pendapat di sini. Misal di istilahnya di Medan ada kendala seperti ini, satu TM yang lain mungkin tempat saya enggak. Nah, di sini kita akan terjadi proses design and confirmation. Jadi mengkonfirmasi ini benar-benar karena fit kita atau enggak, karena di internal kita pun ada target, misal SLC harus produksinya sekian, itu ada targetnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua data yang masuk ini sudah benar-benar mencerminkan performance pakan kita di lapangan gitu. Nah, jika ada beberapa hal yang memang perlu, Bu, kompetitor sekarang melakukan ini loh, Bu, gitu. Misal itu juga dibahas di sini dan biasanya kalau memang itu kita nilai kita
kita perlu untuk juga mengikuti dan yang lain, biasanya kami note dan kita akan bahas juga bersama dengan tim internal kami. Jadi kami punya ORM meeting, istilahnya ORM meeting itu biasanya dilakukan setelah DNC conference call. Jadi di sini partisipannya bukan tim sales dan juga tim technical, tapi lebih ke internal tim. Ada tim formulator, tim RMS, bagian bahan baku, dan juga tim QA, ada tim supply chain juga ikut masuk dalam diskusi ini. Jadi kita ingin memastikan jika memang ada hal-hal yang perlu disupport dalam DNC ini, kita akan diskusikan, koordinasikan bareng untuk melakukan action plan, tindak lanjut follow up untuk istilahnya untuk memfollow up apa-apa yang memang menjadi highlight di DNC conference call ini. Nah, seluruh kegiatan ini kami lakukan terus-menerus setiap bulan yang tujuannya adalah memang untuk memastikan bahwa performance yang kita deliver, yang kita berikan ke peternak itu terus sesuai dengan apa yang kita targetkan. Saya ada contoh ini, contoh monitoring performance ini saya ambil SLC. Ini monitoring setiap bulan. Jadi setiap bulan karena datanya banyak sekali, biasanya karena kita monitoring bulanan, ini saya tunjukkan yang monitoring bulanan. Jadi ada bulan Mei, bulan 5, bulan 6, bulan 7, itu pasti kita lihat SLC itu kalau saat peak performance itu bisa hit berapa sih dari rata-rata seluruh Indonesia gitu. Ternyata SLC bisa hit di 205, FCR-nya kemudian kilogram per 1000 telurnya bisa 55,9 dan hende rata-rata 90,2. Ini biasanya ada di atas sama di bawah, tapi pasti kita ambil rata-ratanya, angka tengahnya di 90,2. Terus kemudian bulan 6 kita juga bandingkan juga dengan kompetitor. Ini saya tutup aja nggih. Tapi pasti kita membandingkan dengan beberapa kompetitor utama. Jadi kita bisa lihat kompetisinya FCR kita posisinya seperti apa. Kilogram per seribunya kita lebih menang sedikit, mungkin ada FCR yang perlu kita perbaiki atau perlu kita ikut kejar di bulan berikutnya. Ini seperti ini. Jadi terus sampai bulan 7 pun kita juga lakukan. Yang kemarin ada beberapa kompetitor, kita bisa menjadi lebih baik karena ternyata pergerakan kompetitor kemarin dari 2,03 ternyata FCR-nya di bulan 7 jadi membengkak di 2,08, sedangkan kita masih cukup konsisten dari 2,05. Di bulan 7 kita di rata-rata di 2,06 dengan kilogram per 1000 yang juga masih cukup stabil. Tak lupa kita bandingkan juga dengan standar ISA karena ini jadi acuan. Tapi kan memang untuk mendapatkan average sesuai standar ISA itu kan kita juga pastinya membutuhkan lingkungan yang ideal. Jadi ini yang kita lakukan, ini untuk fase peak dan ini fase post peak juga hampir mirip. Kita mengevaluasi FCR, kilogram per 1000, persen hende. Nah, di sini kita evaluasi satu persatu feed yang kita punya masing-masing segmen dan juga dengan kompetitor yang ada. Ini kalau yang Ultra G kita cukup bagus di Ultra G SLC, kita cukup bagus di FCR. Kelihatan sekali memang dari data yang ada kita masih bisa terus ngikutin, bahkan lebih unggul daripada daripada kompetitor yang ada. Ini contoh monitoring bulanan. Nah, ini contoh monitoring performance kami yang tadi bulanan, kita input lagi. Jadi ini contoh SLC ya. SLC kita targetkan untuk peak FCR-nya 1,8 sampai 2,05. Ini kan jadi acuan kita. Ini acuan kita. Nah, ini realisasinya jadi per bulan 1, 2, ada yang keloncatan 4, 5, 6. Ini kita lihat. Misal ini seperti ini di bawah, misal kilogram per 1000 kita harusnya bisa achieve
di 52 sampai 56. Ini masih masuk 55, cuman kalau dilihat trennya kan semakin menurun. Nah, ini biasanya kita juga langsung evaluasi. Saya masih ingat sekali waktu itu kita langsung mengevaluasi bahan baku yang ada di peternak dan juga mengevaluasi bahan baku di internal kita, dan kita coba melakukan adjustment untuk mengembalikan lagi kilogram per seribu kita agar masih tetap stabil. Nah, ini yang kita jaga terus agar kilogram per seribu pakan SLC yang dihasilkan itu, kilogram per seribu telur yang menggunakan pakan SLC itu bisa tetap stabil. Begitu juga dengan FCR-nya, kita juga pantau. Terus kemudian ini fase post peak-nya juga kita terus pantau. Kalau ada yang turun seperti ini, kita biasanya langsung melakukan banyak action untuk mengembalikannya lagi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kami memonitor produk kami, SLC, terus produk second kami, produk apa namanya super kami, ada produk top 36, L1C dan yang lainnya. Selain performance, kita juga memonitor kualitas telur, ada juga kualitas feses kita juga cek. Jadi tim kami semua dibekali dengan kipas telur, cangkang terung, karena memang ini jadi faktor untuk kami mengevaluasi apakah kualitas telur yang dihasilkan oleh SLC masih cukup stabil atau tidak. Kalau memang ada kendala, ini kan menjadi indikasi bahwa kita perlu melihat lebih dalam lagi apa yang menyebabkan problem-problem di lapangan. Ini adalah contoh mengutamakan customer focus. Jadi aktivitas tadi yang saya sampaikan di atas tadi sebenarnya adalah intinya adalah bagaimana kami terus melakukan action-action untuk tetap fokus kepada customer. Itu yang menjadi poin kritikal kami atau concern utama kami untuk bisa tetap terus berkembang berbisnis dengan para customer Cargill. Demikian dari saya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat di akhir sesi. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.